Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal yang berkaitan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Oke, contoh soal yang pertama seperti ini. Oke ya, nah dari soal kita bisa lihat bahwa ketinggian air di bendungan tersebut pada musim hujan dan kondisi siaga 2 itu adalah sekitar 160 cm ya. Jadi kita gambarkan saja seperti ini ya. Nah, ketinggian air di bendungan Katulampa itu tergantung dari banyaknya curah hujan ya. Artinya jika curah hujannya itu tinggi, kemungkinannya ketinggian dari bendungan Katulampa itu naik ya, jadi bisa lebih dari 160. Atau jika curah hujannya menurun, artinya berarti kemungkinan ketinggian dari bendungan Katulampa itu adalah di bawah dari 160 cm ya. Nah, perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa pada situasi tidak normal itu adalah 65 cm ya. Jadi jika curah hujannya tinggi, kemungkinan kan ketinggian bendungannya itu melebihi dari 160 gitu ya. Nah, perubahannya itu atau selisihnya itu 65 cm. Atau kalau misalkan penurunan curah hujannya itu adalah turun, kemungkinan kan berarti di bawah dari ketinggian 160 ya. Nah, itu selisihnya juga 65 cm ya. Nah, dari soal ini kita misalkan ya, di sini kita misalkan. Jadi misalkan kalau curah hujannya tinggi, berarti kan kemungkinan naik ya. Atau misalkan ketika curah hujannya turun, berarti kemungkinan di bawah dari ketinggian air pada musim hujan ya. Nah, ini selisihnya itu adalah 65 cm ya. Nah, berarti selisih itu kan nilainya pasti positif ya. Mau dia ketinggiannya itu melebihi dari tinggi batas normalnya ya, ataupun turun ya, selisihnya itu pasti bernilai positif ya. Nah, ini kita bisa gunakan teori nilai mutlak ya. Jadi misalkan di sini kita bikin pemisalan ya. Misal ketinggian air setelah ada perubahan ya, curah hujan itu kita misalkan X ya. Nah, maka perubahan ketinggian ya, atau perubahan ketinggiannya berarti kita bisa gunakan nilai mutlak ya, selisih dari ketinggian air setelah ada perubahan dikurangi 160, hasilnya itu adalah 65 cm ya. Jadi perubahan ketinggiannya itu adalah hasil dari selisih ketinggian air dikurangi 160 ya. Hasilnya itu adalah 65 cm ya. Berarti berapa tinggi tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimumnya ya. Jadi berapa nilai X ya ketika minimum atau ketika curah hujannya itu menurun ya, nilai minimumnya berapa, kemudian nilai maksimumnya itu adalah ketika curah hujannya itu tinggi, nilai X nya itu berapa ya. Jadi kita
kita bisa lihat, kita bisa gunakan rumus nilai mutlak ini ya. Jadi penyelesaiannya adalah berarti X, nilai mutlak dari itu sama dengan 65, maka penyelesaiannya adalah X dikurangi 160 itu sama dengan 65, atau X dikurangi 160 itu sama dengan negatif 65 ya. Oke, kemungkinan yang pertama berarti X-nya sama dengan 65 ditambah, ini pindah ruas ya, berarti 160 ditambah 160 berarti hasilnya adalah 225 ya. Tulisnya di meter itu ya. 225 ya. Sentimeter ya. Sentimeter. Oke. Kemudian atau X-nya sama dengan negatif 65, pindah ruas berarti positif 160, berarti hasilnya X-nya itu sama dengan 95 ya. Berarti nilai minimum penurunan minimum ketinggian air di bendungan itu sebesar 95 cm ya, dan peningkatan maksimumnya itu sebesar 225 cm ya. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, kalian bisa lihat ya pada soal yang kedua. Oke, seorang yang terkena demam berdarah, jumlah hemoglobin per mililiter darah akan berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus ya. Oleh karena itu, penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150.000 sampai dengan 400.000 mm kubik. Dimisalkan rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif DB, jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175.000 mm kubik dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas ya. Jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan jumlah trombosit sebesar 10.000 mm kubik, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal ya. Oke, dari soal ini kita ketahui jumlah trombositnya itu dipertahankan sebesar 175.000 mm kubik ya. Kemudian kita bikin pemisalan ya. Jadi katanya jika pengaruh psikologi perawatan itu akan menimbulkan naik atau turunnya jumlah trombosit ya. Nah, perubahannya itu jumlahnya itu sebesar 10.000 mm kubik gitu ya. Jadi selisih antara jumlah trombosit yang dipertahankan dengan kenaikan atau turunnya jumlah trombosit karena pengaruh psikologi perawatan itu tidak boleh melebihi 10.000 mm kubik ya. Jadi harus kurang dari 10.000 mm kubik ya. Jadi selisihnya itu, nah ini bisa kita gunakan rumus nilai mutlak ya. Jadi selisih dari jumlah kemungkinan perubahan jumlah trombosit akibat pengaruh psikologi perawatan ya, dikurangi jumlah trombosit yang dipertahankan itu harus kurang dari sama dengan 10.000 mm kubik ya. Kita bisa gunakan rumus pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Karena di sini pertidaksamaan yang digunakannya adalah kurang
dari sama dengan, maka kita bisa gunakan rumus X ya. Jadi nilai yang ada di dalam tanda nilai mutlak ini ya, atau di sini X dikurangi 175.000 itu harus lebih besar sama dengan negatif P ya. Di sini P-nya adalah 10.000 ya, dan kurang dari atau sama dengan 10.000. Oke, jadi berapa X-nya atau berapa interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal ya. Jadi X-nya itu berapa? Oke, berarti X sama dengan, berarti di semua, jadi ini kita pindahkan ya, atau kita hasilkan 0. Agar hasilnya 0 itu berarti kita jumlahkan dengan nilai tersebut ya. Jadi ditambah 175.000 ya. Berarti kalau yang ini, yang tengah itu kita jumlahkan dengan 175.000, berarti yang sebelah kiri atau sebelah kanan juga dijumlahkan 175.000 ya. Atau istilahnya itu adalah dipindahkan gitu ya, dipindahkan ke ruas lain. Berarti kalau dipindahkan ke ruas lain berarti yang asalnya negatif menjadi positif ya. Oke, berarti dipindahkan ke ruas kiri berarti jadi positif. Berarti di sini negatif 10.000 ditambah 175.000. Oke, ini juga sama ya, ditambah 175.000. Oke, berarti nilai X-nya itu ada di antara, atau X-nya itu lebih besar sama dengan 165.000 mm kubik ya, dan kurang dari 185.000 mm kubik ya. Jadi jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal itu ada di antara 165.000 mm kubik sampai dengan 185.000 mm kubik ya. Oke, ini dua contoh penyelesaian soal berkaitan dengan nilai mutlak ya. Sebenarnya dua soal ini bisa kita gunakan cara yang lain yang lebih mudah ya. Tetapi di sini kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan menggunakan teori nilai mutlak ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Oke, terima kasih. Oh ya, ada nanti di terakhir ada dua soal yang coba kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.